Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai untuk memasuki ruangan ini. Ajaib Tuhan.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang akan ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua yang ada di tempat ini, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Secara khusus mempelai berdua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang spesial bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, hari ini sudah dipersiapkan oleh mempelai berdua bersama dengan keluarga. Saudara sekalian, pernikahan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Karena pernikahan mempelai berdua menentukan masa depan Anda. Apakah Anda akan bahagia atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga kita dibangun dengan baik, rukun, harmonis,
maka suasana rumah tangga yang penuh dengan damai, ada sukacita, saudara, maka seisi rumah akan sehat-sehat, jiwanya bertumbuh baik, tubuhnya bertumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya kalau rumah tangganya banyak perselisihan, pertengkaran, percekcokan, saling melukai, saling menyerang, maka suasana rumah tangga yang penuh tekanan juga itu mempengaruhi jiwa dan akhir mempengaruhi juga kesehatan, semangat bekerja dan semuanya akan terpengaruh. Anak-anak juga sulit belajar dengan baik. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka seperti janji Tuhan, di mana umatku hidup rukun bersatu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Tentu kita semua ingin hidup kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Kuncinya adalah kesatuan, bisa hidup rukun, ya hidup rukun. Ternyata untuk perkataan rukun itu mudah ya, tapi untuk hidup rukun dengan sungguh-sungguh tidaklah mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dikatakan berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua, Peter Pidi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin, kedepannya Anda berdua mestinya hidup bersama-sama menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih diberkati, lebih bahagia. Tapi tidak semua pernikahan ternyata berjalan dengan baik. Tidak sedikit pernikahan yang mengalami berbagai tantangan, bahkan sampai terjadi perpisahan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, kalau tidak bahagia, apalagi sampai cerai, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya bahagia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang memberi petunjuk. Kalau kita terus jalani sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya seperti apa yang dijanjikan Tuhan, pasti tergenapi dalam hidup kita. Di dalam Yesus, saudara, tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Ya atau tidak, hanya itu. Kalau kita ya taat pada firman Tuhan, ya ini berkat-berkat Tuhan. Kalau kita tidak taat, ya segala konsekuensi yang akan terjadi. Kalau kita taat, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita taat, ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada jalan yang Tuhan bukakan. Allah turut bekerja dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Jadi mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, nomor satu, bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Satu kerinduan dari gereja, supaya setiap pernikahan jemaat itu benar-benar diberkati dan bahagia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi besok Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin, ketika engkau membangun rumah tangga, kau masuk di satu tempat, RT RW menyambut Anda, warga menyambut Anda, dan mereka boleh senang karena kalian rumah tangga yang rukun harmonis, karena kalian dikenal sebagai rumah tangga orang Kristen. Bukan karena ada salibnya di rumah, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tapi dari kehidupanmu. Sehingga orang melihat ini rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang baik, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Nah, standar rumah tangga Kristen adalah standarnya ilahi, standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan pernikahan, satu pria, satu wanita, tidak mengenal poligami atau poliandri. Lalu pernikahan diikat di dalam kasih dan kesetiaan. Mesti harus ada kasih dalam rumah tangga, dan setia, suami setia dengan istrinya, istri setia dengan suaminya, kasih dan setia. Nanti Anda berdua sebelum dipersatukan, Anda akan menyatakan ikrar janjimu untuk hidup bersama-sama dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadi Anda berdua harus menyadari pernikahanku itu adalah anugerah dari Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Dimanapun kita berada, mesti kita membawa nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau rumah tangganya baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sampai sebuah pernikahan itu cerai, itu akan membuat bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan itu menyedihkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sedih, Tuhan tidak suka, pasti bagi suami itu juga tidak menyenangkan,
dan bagi anak-anak juga tidak menyenangkan, bagi orang tua juga tidak menyenangkan. Karena apa yang Tuhan berikan, ya jangan sampai kita menjadi rusak, ya tidak jadi berkenan pada Tuhan. Ya, jadi sungguh-sungguh dibangun di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di gereja ada bimbingan pranikah yang sudah ikuti ya. Itu bekal bagi kalian. Kalian mempersiapkan ini dengan biaya cukup banyak. Sedangkan ya bimbingan pranikah gratis. Tapi itu bekal untuk kalian sepanjang hidupmu dalam berumah tangga. Kalau seperti ini pesta saudara, Anda mengeluarkan biaya hanya dipakai 2-3 jam selesai ya sudah. Tapi bekal yang Tuhan berikan dari gereja itu menjadi bekal kalian. Kalau sungguh-sungguh rumah tangga sesuai apa yang diajarkan, pasti rumah tangga kalian bahagia. Dan juga pada saat ini juga gereja rindu supaya mempelai diberkati dalam kehidupan rumah tanggamu, maka gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab kepada mempelai berdua. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Ketika engkau baca, dan kau baca dengan setia, kau membaca, kemudian merenungkan, dan ketika kau merenungkan, kau mendapatkan hikmat, kau mendapatkan pengertian, kau mendapatkan tuntunan, dan kau mengikuti tuntunan Tuhan, ya pasti kalian akan mendatangkan anugerah berkat Tuhan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan semoga rumah tanggamu rukun bahagia, enggak. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi sebagai dasar, itu janji Tuhan. Ya, bisa dibuka di Mazmur 112, sudah saya kasih batas ini, 112. Ya. Mazmur 112 ayat 1. Berbanggalah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kuncinya satu, miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu sadar bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha tahu, Allah Maha kuasa, Allah Maha hadir. Jadi di mana saja Tuhan itu ada, kapan saja Tuhan ada, kita mau sembunyi kayak apapun Tuhan tahu, apa yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, Tuhan, tetapi Tuhan tahu. Bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang yang selingkuh, sebenarnya sudah sekalian dalam hati nuraninya yang terdalam sudah berbicara, itu dosa. Tapi seringkali otak kita membenarkan diri kita. Berusaha membenarkan diri kita. Berusaha supaya tidak diketahui orang. Tapi tetap Tuhan tahu. Dan kalau orang takut akan Tuhan, dia menjauhi dosa. Jadi kalau nekat sama dengan tidak takut akan Tuhan. Ya sudah masuk neraka, melawan Tuhan, berontak sama Tuhan. Tidak usah, sebenarnya seperti itu, ikut Tuhan itu gitu aja saudara. Kamu nurut Tuhan atau kamu berontak sama Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa karena dia tidak menurut Tuhan, perintah Tuhan. Melanggar, ya sudah. Masuk neraka, sama saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Sudah tahu itu verboten. Ini jalan tidak boleh dimasuki, nekat masuk, ya sudah. Anda melanggar, Anda memberontak, Anda melawan. Ya sudah, pasti ada sanksinya. Kan begitu, saudara. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, ya ikuti perintah firman Tuhan. Lalu janji Tuhan apa? Bukan hanya sampai pada kita, sampai anak cucu kita perkasa. Jadi keturunan kita diberkati. Lalu Tuhan juga berjanji, kalau engkau hidup benar, pasti diberkati. Pasti dicukupkan, saudara. Kalau kita hidup benar, pola hidup kita, pasti cukup. Pasti Tuhan berkati cukup. Tidak akan kekurangan. Jadi suami yang bertanggung jawab, mau kerja. Kalau dia sungguh-sungguh kerja, pasti bisa nyukupi seisi rumah. Jadi istri yang bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak boros,
pasti bisa cukup saudara ya. Kalau dua-duanya lakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya pasti diberkati dan bahagia. Kesukaannya firman Tuhan, jadi supaya tahu bagaimana menjalankan hidup. Lalu kemudian kebajikan untuk selamanya, artinya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kertas yang kedua. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya segala apa yang Tuhan perintahkan, pada hari ini dengan setia, Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Jadi gak peduli di mana engkau berada, asal kau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menyertai. Di mana Tuhan menyertai engkau, maka di situ engkau pasti diberkati. Pintu anugerah terbuka bagi engkau, di mana Tuhan menyertai kita. Dan di mana Tuhan menyertai, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan bukan hanya itu, ada hikmat-hikmat dari Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Ini nomor satu. Dengarkan suara Tuhan. Lalu dengar suara Tuhan bagaimana? Ya beribadah itu salah satu. Pergi ke kelompok sel, sharing firman Tuhan, kan ngomong firman Tuhan, berbicara, ya sharing firman Tuhan, kan kita dengar firman Tuhan, dengar kesaksian dari teman-teman kita, itu dengar suara Tuhan. Lalu hubungan kita sendiri dengan Tuhan secara pribadi, itu dengar suara Tuhan. Dan kalau kita terus setia saudara sekalian, maka jalan kita ada di jalan Tuhan, ada di dalam jalan kasih anugerah berkat Tuhan. Perhatikan sajalah ya, perhatikan kalau orang menggok-menggok, nyeleweng-nyeleweng sudah, nanti rumah tangganya berantakan. Sudah pasti saudara ya, pasti rumah tangganya kacau, hidupnya akan kacau. Sekarang saudara tantangan lebih berat. Ingat, ya, iblis setan tidak pernah melepaskan cengkeramannya dan ingin menguasai manusia dan dunia. Tidak pernah ingin melepaskan cengkeramannya. Dan iblis selalu berusaha menjatuhkan manusia. Iblis selalu ingin menghancurkan hidup manusia dan rumah tangga anak-anak Tuhan. Semua. Dia senang apa yang dirancangkan Tuhan dirusak. Nah, gitu aja. Jadi kalau Tuhan ingin hidup orang itu benar, jalannya benar, ya dibuat orang itu hidupnya jalannya tidak benar. Melawan. Kalau Tuhan ingin rumah tangganya bahagia, bersatu, maka iblis ingin rumah tangganya rusak dan cerai, hancur. Itu pekerjaan tuh iblis. Hari ini mempelai berdua dipersatukan. Dua keluarga dipersatukan. Oleh apa? Kasih. Karena cinta. Peter Widi, ya. Panggilan akrabnya Peter. Sama? Iya, panggilan akrabnya Dinda. Peter dan Dinda. Peter, kamu menikah karena dasarnya apa? Cinta. Dinda? Cinta ya, cinta kasih. Kalau ke gereja menikah karena kasih. Tapi kalau gegeran, kalau sudah gegeran pergi ke pengadilan, dasarnya apa? Kebalikan dari jadi cinta apa? Benci. Marah. Aku sudah benci. Aku sudah tidak cinta lagi. Kebalikannya. Di situ kemarahan yang ada. Wong cerai reneng tuh. Aku sayang be kamu yuk cerai yuk. Oh reneng saudara ya. Cerai di situ pasti ada kemarahan dan kebencian. Ada sakit hati. Dan tidak ada pengampunan. Itu terjadi perceraian. Tapi kalau kasih saudara sekalian. Ingin menyenangkan orang lain. Ingin menyenangkan pasangannya. Ingin membuat pasangannya bahagia. Kalau salah, mengampuni. Tidak menyimpan kepahitan. Kasih seperti itu. Dan akibat perceraian apa?
Dua keluarga jadi terpisah, suami istri terpisah. Lalu dua keluarga juga jadi bekas besan, bekas menantu, bekas mertua, bekas bojo, bekas ipar. Semua jadi bekas. Saya ingatkan mempelai berdua, apa yang Tuhan berikan, jangan kau buat jadi bekas. Tuhan yang mengawali pernikahanmu, biarlah Tuhan yang mengakhiri sampai salah satu dipanggil Tuhan. Engkau membuat sebuah kisah kehidupan rumah tangga yang kau akan persembahkan pada Tuhan, yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kau lakukan dalam hidupmu, itu sebuah kisah hidupmu yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, wah enggak, saudara, semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mengadili kita, saudara sekalian. Nanti yang ada pada kita itu yang jadi hakim dari kita. Uang kita nanti yang akan menghakimi kita. Kau pakai uang itu untuk apa? Uang itu akan berbicara. Uang untuk judi, uang untuk peselingkuh, uang untuk berbuat dosa, atau sebaliknya. Uang itu berkata, uang dipakai untuk sosial, untuk membantu orang lain, untuk membangun rumah tangga bahagia, untuk memenuhi kebutuhan. Maka benar, setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan hidup kita. Nah, kisah hidup rumah tanggamu yang kau persembahkan seperti apa? Anda berdua. Kalian ingin bahagia? Mesti bangun rumah tanggamu dengan baik. Anda yang hadir di tempat ini, kalau Anda bahagia, salah satunya rumah tanggamu rukun dan baik, harmonis. Kalau saat ini Anda hidupmu tertekan, tidak bahagia, salah satu rumah tanggamu pasti kacau. Memang kalau banyak utang ya susah, tertekan. Tapi kalau rukun kuat saudara, kalau tidak rukun bertengkar. Gara-gara kamu yang gara-gara, kamu boros, kamu tidak bisa kerja. Bertengkar terus saudara. Tapi kalau rukun, ditanggung bersama-sama. Sepenanggungan, dan Tuhan senang, bersatu menghadapi, Tuhan pasti buka jalan. Nah, kalian sudah mengikuti bimbingan pranikah tentang keuangan, kalau engkau lakukan itu, pasti ke depanmu engkau diberkati. Salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Kalau engkau kelola dengan baik, maka juga membawa kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, mesti kalau engkau taruh hartamu di kehidupan rumah tanggamu, ya hatimu di rumah tangga. Jadi atur keuanganmu. Kalau engkau sejak mulai begitu hidup bersama-sama, keuangan diatur bersama-sama, terbuka, sehingga menghindari kesalahpahaman, lalu tidak memberi kesempatan iblis, juga tidak saling menyalahkan. Dikelola bersama-sama, ngerti bersama-sama. Kalau sampai kurang, ya salahnya berdua. Berarti di mana kesalahannya? Nah, mesti dikelola dengan baik. Kalau engkau kelola dengan baik, tidak pasti cukup, bahkan bisa menabung. Kalau diatur dengan baik, mesti dicatat. Sehingga kalian tahu hari ini habis berapa. Kok habisnya banyak ya? Lihat, wah jajannya terlalu banyak. Nah, terus dilihat lagi, pakai hari ini habisnya hampir 20.000, pakai nih dia. Mulai saudara kelihatan 2.000, tapi kalau diteliti, Anda akan melihat bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Ikuti ya, bimbingan pranikah yang Anda belum selesaikan. Silakan dibuka di pita yang merah. Ini prinsip yang utama. Dari bawah aja. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini
menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Satu kali Tuhan ditanyai, Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar agama, sengaja bertanya, Tuhan, dari seluruh hukum-hukum yang ada, hukum mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat. Ya, hukum pertama, jangan ada ilah lain, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan pembunuh, dan seterusnya. Lalu Tuhan menjawab, saudara, kalau Tuhan menjawab salah satu, nanti mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi Tuhan jawab, jawaban Tuhan adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, saudara, ada ratusan hukum itu, saudara sekalian. Kalau diringkas 2 hukum ini saja. Dan itulah biar menjadi standar dalam hidup kita. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Hubungan kita, kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Bagaimana kualitas hubungan suami istri akan menentukan kualitas kehidupan pernikahanmu. Jadi kalau hubungannya baik, kualitas begitu baik, pasti kehidupannya baik. Nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan dulu. Kalau Peter engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan, maka engkau akan mencintai istrimu dan mencintai anak-anakmu. Dan engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau akan berjuang, engkau akan kerja keras, engkau akan berusaha memenuhi kebutuhan seisi rumah. Dan engkau ingin membawa seisi rumahmu bahagia. Dan engkau akan jadi suami yang setia, tidak mendua hati, tapi akan setia. Dan juga engkau akan membawa seisi rumahmu kepada Tuhan. Kalau engkau kerja, kau jadi orang yang jujur. Kalau engkau jadi pengusaha, kau jadi pengusaha yang jujur. Kuncinya nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Dinda, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Pak, kau juga akan mengasihi suamimu dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang menjadi penolong, pendamping, kau akan support suamimu. Kau akan jadi istri yang setia. Kalau engkau kerja, kalau engkau jadi pengusaha, kau akan jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka jalanmu ya jalannya lurus. Bangun mezbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun tidur, cari Tuhan terlebih dahulu. Peter, Dinda, jujur ya, bangun tidur, apa yang kau cari? Pertama, Peter, apa yang dicari dulu? HP. HP. Dinda? Sama. Ya, sekarang musuh dari Tuhan itu HP, saudara ya. HP, smartphone. Dunia semakin maju, teknologi maju. Sekarang di dunia internet, dunia digital. Sekali lagi ya, setan iblis itu mencengkram manusia, tidak mau lepaskan. Memang sekarang jarang orang datang ke dukun. Jarang sekarang orang percaya dengan jimat-jimat, benda-benda pusaka. Sudah tidak ke tempat-tempat keramat lagi. Tapi pekerjaan iblis lebih serem. Kalau dulu, kalau mau judi, mesti pergi ke tempat perjudian. Sekarang enggak usah. Kamu di kamar, kamu bisa judi. Di kantor, kamu bisa judi. Di tengah-tengah kamu bekerja bisa judi. Saya baru cerita begitu, teman saya berkata, betul Pak, istilahnya apa saudara? Itu judi online. Jadi orang terikat saudara sekalian, dia memperhatikan jualan warung, setengah masak, langsung mijet, wah masak lagi saudara, ngejar saudara. Dan sekarang ini ekonomi ini begitu lesu. Saya heran, uangnya kemana? Uangnya kemana? Ternyata masuk ke judi online.
entah berapa triliun itu masuk di situ. Kalau itu berputar, mesinnya tidak jadi sepi. Kelihatan 5.000 tapi saudara sekalian kalau terus kejar-kejar saudara sekalian, itu ada sekian ya penduduk bangsa Indonesia, kalau puluhan juta masuk di situ, itu uang yang tersedot berapa itu? Iblis menguasai. Lalu saya iseng-iseng saudara, apa ada ya seks online? Ketik seks online, muncul juga ada. Saudara, lebih serem, lebih mengerikan saudara, ya, cengkeraman iblis. Dan memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasih manusia semakin dingin, semakin manusia egois mementingkan diri masing-masing. Di mempelai berdua, ingat nomor 1 kasih Tuhan. Dunia terus menyeret kita, menjauh dari Tuhan. Tapi kita harus ambil keputusan. Nomor 1, aku harus cari Tuhan. Untuk kita mencari Tuhan, doa, bersekutu dengan Tuhan, dan baca Alkitab. Yang menolong kau tidak akan tersesat. Kalau enggak baca Alkitab ya sudah, saudara sudah sekali disesatkan. Dan ini bukan untuk orang dewasa saja ya yang disesatkan. Dari sekarang, dari dari anak sudah. Bagaimana anak kecanduan game online, game. Kasihan, kalau sudah terikat, kecanduan. Kadang-kadang sampai ada yang stres, dunia ini dunia maya, enggak dunia yang seperti ini. Terus tidak berani bergaul. Jiwanya ada disempit saudara. Kalian harus nyadari tantangan makin besar. Kau miliki takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya Anda bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama siapa? Keluarga kita. Kita mengasihi semua manusia. Jadi artinya orang Kristen tidak boleh punya musuh. Orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Harus mengasihi. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama adalah keluarga. Kasihlah pasanganmu. Nah ini penting. Kasih itu tidak sekedar buah perkataan, tapi harus perbuatan. Ya, saya mau tanya, Dinda, kalau sudah jadi istri apa yang kau lakukan? Tuh jawab, itu direkam nanti. Ya, nanti apa yang dikatakan ya tidak diperbuat tagihan ya, kita tagihan. Oke kan ngomong, silakan. Kalau kau jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Peter suamimu? Melayani suami, ya. Menyayangi suami. Mencintai dengan penuh kasih. Terus tak jaluk duite. Loh, gitu apa enggak? Iya benar. Oh iya benar ya. Oke. Itu yang utama Pak. Yes, malah yang utama. Tak jaluk duite, yang utama. Kalau itu semua yang kau lakukan, kira-kira Peter bahagia enggak? Bahagia. Nah, harus gitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Ketika kau jadi istri, dan kau berkata seperti itu, kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka kamu berjuang untuk membuat suamimu bahagia. Hal yang membuat suamimu kecewa dan tidak suka, Anda akan berusaha menghindari. Sekarang Peter, kamu bahagia enggak punya istri Dinda? Bahagia. Oh bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Dinda? Mengasihi dengan Ya, sepenuh hati. mengasihi. Bukti kasihmu apa? Mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhan. Terus apa lagi? Ngomong. Oh ngomong. Ya, memperhatikan ya artinya ya. Ya. Kamu sudah kerja? Sudah. Nah, berapa sih yang kau berikan pada istri? Kan dapat gaji, dapat hasil. Berapa yang kau berikan? Sebagian apa semua? Semua apa sebagian? Sebagian. Hah? Berapa? Sebagian besar. Sebagian besar. Seberapa besar?
kan masih ada yang lainnya juga. Jadi Nah ya, saya tanya seberapa besar? 80%, 90%. 90%. Ya. Ya. Aku mau tanya Dinda, kowe dikai 90% gelem ra apa mbok jaluk kabeh? Oh, lho semuanya piye? Saiki iki njaluk kabeh kan ya ngono. Wis padha saiki wae ya. Iya. Salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Dikelola bersama-sama. Itu paling menyenangkan ya. Sama-sama kerja, misalnya sama-sama kerja, hasilnya dikelola bersama-sama, disatukan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian kalau bisa harus punya satu keputusan menabung. Nah, kalau sudah ini harus ditabung. Lalu kemudian apa yang harus dibayar? Ya, setiap bulannya nanti bayar listrik, beli pulsa listrik berapa dan sebagainya itu disiapkan. Setelah itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, begitu engkau ngerti angkanya, kau bisa ngatur. Begitu ngerti angkanya dibagi 30, oh tiap hari maksimal segini. Nah, Anda bisa ngatur. Kalau enggak, saudara ngawang, saudara enggak tertulis, saudara enggak bisa ngatur dengan baik. Jadi asal jalan. Nah, terlebih lagi kalau harus hati-hati ya. Kalau dapatkan uang tunai, gaji orang tunai, kalau pergi jangan dikantongi semua. Kalau kantongi semua ada di kantongmu ada 1 juta, wah saudara pede. Begitu lihat ada resto baru, yuk mampir yuk. Karena saya punya uang 1 juta. Tapi kalau saudara di kantong hanya 100.000, saudara akan memperhitungkan terus. Kalau saya mau makan di sini cukup enggak uang saya. Kalau belanja ya begitu. Kalau pergi ke makanya jangan suka pakai kartu kredit. Enggak usah. Ya. Kalau hidup masih kita taruh pas-pasan, jangan pakai kartu kredit. Kecuali ketika engkau berlimpah-limpah. Kalau kartu kredit itu memancing saudara belanja tanpa perhitungan. Pokoknya gesek beres. Tapi engkau akan bayar. Saya ingatkan ya, kenapa pengusaha-pengusaha itu pintar. Dulu saudara, sebelum ada supermarket seperti ini, mall seperti ini saudara. Saudara sekalian, toko dijuali secara langsung. Ya. Akhirnya orang berpikir dijuali secara langsung kok repot dan juga pembeliannya sedikit. Mulai dibuka, silakan ngambil sendiri. Ya, mulai ngambil melayani kebutuhan sendiri, jadi seperti itu. Lalu diperhatikan sama pemiliknya, kalau sudah tangannya penuh cepat-cepat berkopoh-kopoh ke kasir bayaran, lalu pulang. Wah jadi ini setiap tangannya kebak gitu cepat-cepat ke sana, tak kasih keranjang. Disediakan keranjang, belanjanya tambah banyak. Tapi begitu keranjangnya penuh dan berat, cepat-cepat ke kasir, terbatas. Oh keranjangnya tak kasih roda, tak perbesar. Wah, orang belanja tak terasa masuk, omsetnya lebih tinggi. Tapi pembelinya makin kebol-kebol. Jadi kalau ada mau ngirit, wes masuk ya tempat marketnya sudah. Kalau tidak terlalu banyak, memang tujuannya belinya tidak terlalu banyak, udah tidak usah pakai keranjang. Nanti Anda akan batasi belinya. Saya tanggung, Anda pasti terbatas belinya. Tapi kalau Anda sudah keranjang dengan roda, Anda akan membeli jauh lebih banyak daripada apa yang kau butuhkan. Nah, tergantung situ saudara. Dulu istri saya gitu saudara, kalau mau belanja dia bawa itu dipaskan. Sekitar kurang lebih ini, sehingga tidak akan mengambil lebih dari itu semua. Belajar ya, nanti kalau kalian seperti itu keuanganmu menjadi dengan baik. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pita yang biru, coba buka. Ini prinsip rumah tangga. Ya, perintah firman Tuhan sudah ikuti bimbingan pranikah ya. Untuk istri yang berhasil dan sebagainya sudah ya. Nah, saya mau tanya, Dinda, apa perintah firman Tuhan untuk seorang istri? Menurut firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 itu. Apa?
Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya, perintahnya Pak? Tunduklah Tunduk. Nah, kamu tunduk enggak? Iya. Ya. Tunduknya gini loh, artinya tunduk seorang istri itu bangga dengan suaminya. Dia kagum dengan suaminya, menghargai suaminya. Ketika seorang istri itu menghargai, kagum dengan suaminya, dia bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa menikmati kehidupan rumah tangganya. Tapi begitu dia tidak lagi menghargai suaminya, dia mulai tidak bisa melayani dengan baik suaminya. Dan tidak bergairah dengan suaminya. Tidak bisa mesra dengan suaminya. Jadi dingin dengan suaminya. Maka perintah ini tidak akan pernah berubah. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi prinsip tidak akan berubah. Ya. Untuk suami apa? Hai suami, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan Ya. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya seorang suami mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan. Karena cintanya kepada kita umat manusia yang berdosa. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan darahnya. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga kita berharga di mata Tuhan. Dan kita sudah memperoleh anugerah keselamatan. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah menjadi milik Tuhan. Karena dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya. Jadi suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri tunduk seperti jemaat kepada Tuhan. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak sempurna, ada kekurangannya, tapi tetap menghormati. Lalu ketika yang keempat, ketika Tuhan mempercayakan anak punya tanggung jawab, mendidik anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Ketika engkau lakukan 4 hal ini, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Iya. Ini Bapak Ibunya Peter, suami istri. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Iya, bisa saling berhadapan, pinjam mic-nya. Saling berhadapan, Bu. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa menikahnya? 94. 9 berapa? 94. Iya. Berarti 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun loh. 94 kan ini 2024 ya. 30 tahun. Sudah dikaruniai anak berapa? Karunia anak 2. 2. Ini anak yang Ini anak yang pertama. pertama. Ini mantu pertama apa kedua? Mantu pertama. Mantu pertama. Anak pertama, mantu pertama ya. Senang ya Pak ya? Anaknya sudah mentas. Jadi saya ajak Riwe ya. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Dapat sendiri. Oh dapat sendiri. Masih ingat Bu? Ketemunya di mana Bu? Oh di Gereja Mahanaim. Wah jelas. Di Gereja Mahanaim. Sama-sama jemaat atau pelayan Tuhan? Jemaat. Oh, gitu ya. Jadi kenalnya masih di kaum muda-mudi atau di mana? Oh di muda-mudi. Iya. Tuh ya. Cari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan tambahkan. Pas sudah belum punya jodoh, dikasih jodoh yang terbaik di dalam Tuhan. Ya sudah 30 tahun hidup bersama-sama Pak. Ya, ucapkan terima kasih sama istri Pak. Ya pakai mic diucapkan. Ya kami sebagai suami mengucapkan terima kasih pada istri kami yang telah setia mendampingi kami walaupun dalam keadaan susah maupun senang. Iya. Ya silakan Bu, ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bapak. Saya juga terima kasih. Iya. Ini Peter, ya jujur ya, Bapak Ibu ini rukun Pak banyak bertengkar, nggak usah dijawab. Ya, paling tahu. Pak Ibu jangan duduk dulu. Iya, saling berhadapan lagi Bu. Ya.
sudah 30 tahun lebih hidup bersama-sama. Tetap ya Pak ya, jaga kemesraan, jaga kehangatan. Nah silakan Pak, istrinya dicium. Iya. Gimana Bu, senang Bu? Senang loh Pak. Halo, setiap hari dicium ya Bu. Silakan duduk. Ya. Loh, anak suka lihat orang tua rukun. Ya. Anak bahagia. Cucu senang lihat kakek neneknya, eyangnya itu rukun mesra. Dan kita semua senang melihat rumah tangga yang rukun. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalian bangun ya rumah tanggamu dengan rukun dan baik. Ini wakilnya Dinda, suami istri. Bisa berdiri sebentar. Iya. Saling berhadapan. Iya. Dulu menikah dikenalkan apa dijodohkan? Kenalan sendiri. Kenal sendiri. Masih ingat di mana pertama kali ketemu? Di mana, Pak? Loh, kok malah anak yang mau jawab? Di mana ya? Di kafe. Wah, ini sering ke kafe nih. Dulu belum ada kafe mungkin ya. Wah. Di kantor. Oh, satu tempat kerja. Enggak. Oh gitu. Ya. Ya. Dulu kenal teman gadisnya cukup banyak. Kok pilih dia? Iya. Iya. Loh, lihat wajahnya, komentarnya Ya, apa? Ini mungkin gitu ya, Pak. Iya. Kalau lihat wajahnya, gimana komentarnya? Dilihat wajahnya. Apa Pak komentarnya? Komentarnya ketawai, bingung dong itu ini. Ya istrinya bingung. Apa sih? Ya, cantik. Cantik, iya. Sering dipuji cantik. Enggak sih, baru ini sih. Oh, baru ini. Karena nggak ada jawaban lain mungkin. Oh, iya. Tapi harus gitu ya. Kali kamu Peter harus lihat Dinda, kamu cantik. Aku suka lihat wajahmu. Kamu hidupmu bahagia. Kamu senang. Harus senang dengan pasangan. Harus suka dengan pasangannya. Kalau ingin bahagia harus suka. Makin bertambah usianya, makin berubah, tapi tetap suka. Maka kau bahagia. Begitu kau tidak suka, kau menciptakan neraka di dalam kehidupan rumah tanggamu sendiri. Iya. Sudah berapa tahun nikah? 9 tahun. 9 tahun dikawinnya 2 anak ya? Anaknya 4. Oh, 4. Wow, iya. Silakan diberi ciuman istrinya. Iya. Ini masih apa? Masih apa hubungannya dengan kamu? Oh, kakak. Iya, silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangun rumah tangga kita benar-benar ya dalam kasih Tuhan. Karena itu membawa nanti generasi kita juga akan bahagia. Seperti janji Tuhan, maka generasinya menjadi perkasa dan orang benar diberkati. Dan harta ada di dalam rumahnya, kebajikan untuk selamanya. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang Kau kasih, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin, mereka berdiri di hadapan-Mu. Mereka akan menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua.
Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Peter Widi Nugroho, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Peter Widi Nugroho, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dinda Kurnia Agustin yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Dinda Kurnia Agustin, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Dinda Kurnia Agustin menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Peter Widi Nugroho yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Peter, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya Dinda dengan kasih setia dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Dinda. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Dinda, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Buka hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas kehidupan Anda berdua. Ditegakkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini datang atas kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Peter Widi Nugroho, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Dinda Kurnia Agustin, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, silakan kembali. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, tetap saling berhadapan. Silakan Dinda pegang pundak suamimu dengan mesra. Dan Peter pegang pinggang istrimu dengan mesra. Peter, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang menjadi teman hidupmu. Demikian juga Dinda, pria yang kau pegang pundaknya, ada pria yang akan jadi teman hidupmu sepanjang jalan hidup ini. Seberapa Tuhan memberikan karunia hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Peter, berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Silakan keningnya, pipi kiri kanannya. Iya. Sekarang ganti Dinda yang cium suami. Iya, kiri. Nah, iya. Bagaimana? Kalian senang? Senang enggak? Kalau senang ya silakan mau cium lagi enggak apa-apa.
Ya, mempelai berdua, apa yang menyenangkan, yang menyukakan, itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah, dihindari. Ya. Silakan mempelai datang pada orang tua, bersama-sama. Silakan Peter ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan kedua orang tuamu. Bapak, Ibu, matur nuwun. Terima kasih sekali. 29 tahun sudah merawat saya, mendidik saya, membesarkan saya dengan cinta kasih kalian yang tulus pada saya. Terima kasih. Aku tidak bisa balas banyak, nggak bisa balas apa-apa. Aku cuma mau Bapak sama Ibu selalu sehat, bahagia terus sampai selama-lamanya, rukun terus. Pokoknya aku sayang Bapak sama Ibu. Itu saja. Terima kasih dan minta maaf kalau selama ini jadi anak yang gak baik atau kurang baik buat Bapak sama Ibu. Mohon dimaafkan. Iya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kami sebagai orang tua hanya titip pesan saja. Kamu sudah diberkati Tuhan pada siang hari ini. Semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah untuk keluarga kalian nantinya. Senantiasa rukun. Kalau ada masalah atau apa, mohon dipecahkan dengan bersama. Jangan sampai ada pertentangan-pertentangan di dalam rumah tangga kalian. Kami ingin melihat kalian hidup rukun, bahagia, dan saling menyayangi, dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya kira pesan kami hanya itu. Mohon semua bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Cinta itu Dan silakan lemah lembut. Silakan orang tua memberikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Cinta itu murah hati. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tuanya dicium. Rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Kebahagiaan orang tua ketika melihat putra-putrinya di pelaminan dengan hati yang penuh rasa syukur, terharu, dan doa orang tua senantiasa untuk kebahagiaan putra-putrinya. Wali orang tua bisa berdiri, ya. Silakan mempelai berdua ucapkan terima kasih sama kakak, ya. Bisa langsung salaman. Murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
Kepada mempelai berdua, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Ya, saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Peter Widi Nugroho dengan Dinda Kurnia Agustin. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih terus membimbing perjalanan mereka hari demi hari. Tuhan berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Dan oleh pertolongan-Mu Tuhan mereka menjadi berhasil. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk orang tua dan wali orang tua. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua. Bahkan sampai kepada cucunya. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan, berkati kesehatannya, berkati dengan rezeki yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, juga berkat-berkat yang sama turun atas kami semua yang hadir di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam pimpinan dan anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai